Halo, selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini Musuh kembali ya dengan membahas prediksi mengenai Liga Champion ya. Dan dua dari Liga Inggris dan Championship di edisi tanggal 20 ya, 2021 besok. Oke, di match pertama itu ada Inter versus Atletico Madrid. Yang kedua ada PSV Eindhoven versus Dortmund ya. Yang ketiga ada City versus Brentford. Dan yang terakhir ada Southampton versus Hull City ya di Championship. Oke, di laga pertama ya, Musuh akan bahas terlebih dahulu untuk Inter Milan versus Atletico Madrid. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Inter Milan saat bermain di kandang dari home to headnya itu 75%, home draw 44%, home goals itu 21%. Dan home goalnya kita di sini di 2 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Atletico Madrid sendiri saat bermain di tandang win-nya 39%, away draw 26%, away loss itu 35%. Dan away goalnya kita di sini di 1,52 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Di sini terlihat cenderung Inter lebih baik ya saat bermain di kandang dan presentasinya juga lumayan bagus. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Inter Milan itu 5 kali kemenangan ya, sapu bersih. Dan untuk Atletico Madrid sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Inter lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Inter Milan itu 1 kali kemenangan dan untuk Atletico Madrid itu 1 kali kemenangan ya. Di sini 2 kali berjumpa terlihat berimbang ya, kedua tim sama-sama saling mengalahkan. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Kita bisa di sini pasarannya itu Inter Milan lebih dijagokan ya teman-teman dengan memberi handicap 3/4, setengah dan 1. Dan untuk over under-nya itu di 2/4, 2,5 dan 2. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar percaya kita pegang Atletico Madrid ya. Kita nanti 3/4 dan kita bermain di over ya 2/4. Dan prediksi skor Musuh Bandar ini kemungkinan 1-2 ya. Dimenangkan oleh Atletico Madrid. Di sini kalau nggak Atletico Madrid menang berakhir draw ya kemungkinan terbesarnya. Karena Musuh Bandar percaya Atletico Madrid ya. Untuk performa di Liga Champion ini lihat lebih baik ya Atletico Madrid untuk performa Liga Champion ya. Cenderung Musuh Bandar melihatnya dari pasarannya juga lebih cenderung ke Atletico Madrid. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara PSV Eindhoven versus Dortmund. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk PSV saat bermain di kandang home-nya itu 90%, home draw 10%, home loss-nya itu 0 ya. Dan home goal-nya itu kita lihat di sini di 2,95 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Dortmund sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 45%, away draw 45%, away loss itu 10% dan away goal-nya kita di sini di 2 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk PSV itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Dortmund sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 3 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk Dortmund itu 2 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw 1 kali. Di sini terlihat Dortmund lebih dominan ya di 3 perjumpaan terakhirnya saat berjumpa dengan PSV. Oke, kita untuk pasarannya yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini pasarannya itu PSV lebih dijagokan ya teman-teman dengan memberi handicap 1/4, setengah dan gak kekan. Dan untuk over under-nya itu di 2,3/4, 3 dan 2,5. Oke, setelah melihat data statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar percaya kita pegang PSV Eindhoven ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di over ya 2,3/4. Di sini Musuh Bandar meyakini PSV akan menang ya. Kemungkinan 2-1. Kalau nggak 2-1, 3-1 ya. Karena di sini terlihat dari PSV superior ya saat bermain di kandang. Dan terlebih dahulu dari dukungan dari supporternya dan bermain di tuan rumah ya di leg pertama. Dan Borussia Dortmund juga cenderung sedikit kurang konsisten ya saat bermain di tandang. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Manchester City versus Brentford. Oke, kita untuk Manchester City saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris. Dan untuk Brentford sendiri saat ini berada di peringkat 14. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim.
Untuk City saat bermain di kandang umumnya itu 78%, home draw itu 22%, dan home goals itu 0 ya. Dan home golnya kita di sini di 2,61 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Brentford sendiri saat bermain di tandang WW-nya 32%, W draw 18%, W loss itu 50%, dan W golnya kita di sini di 1,18 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk City itu 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk Brentford sendiri 3 kali kekalahan dan 2 kali kemenangan. Di sini terlihat City lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk City itu 3 kali kemenangan dan untuk Brentford itu 2 kali kemenangan ya. Di sini terlihat City lebih unggul ya di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada Turbo. Kita bisa di sini City lebih jagoan ya teman-teman dengan memberi handicap 2,1/4, 1/3/4 dan 2,5. Dan untuk over undernya itu di 3,1/4, 3,5, 3 dan 3/3/4. Di sini terlihat sangat tinggi sekali ya untuk pasarannya, untuk handicap dan over undernya juga, karena City kita tahu saat bermain di kandang superior ya, dan Brentford sendiri juga performanya sangat kurang konsisten ya. Oke, setelah melihat statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Brentford ya. Kita masih percaya pegang Brentford dan kita nahan di 2,4 ya. Dan posisi under ya 3,5 teman-teman. Karena kemungkinan di sini Man City hanya menang 2-0 ya. Kemungkinan ya, atau nggak 2-0, 2-1 untuk Man City kemenang di kandang sendiri. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Southampton versus Hull City. Oke, kita untuk Southampton saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Championship dan Hull City berada di peringkat 8. Oke, kita untuk form tuan dari kedua tim. Untuk Southampton saat bermain di kandang umumnya itu 44%, home draw 15%, home loss itu 41%, dan home golnya kita di sini di 1,85 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Hull City sendiri saat bermain di tandang W-nya itu 36%, W draw 29%, W loss 36%, dan W golnya kita di sini di 1,32 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Southampton itu 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Hull City sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada Turbo. Kita bisa di sini pasarannya itu Southampton berjagokan ya teman-teman dengan memberi handicap 1/4 dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 3, 2/3/4 dan 3/4. Oke, setelah mendapatkan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Southampton ya. Kita ngasih 1 dan kita bermain di over ya 2/3/4, dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 3-0 ya dimenangkan oleh Southampton. Di sini kalau nggak 3-0, kemungkinan 2-1 ya dimenangkan oleh Southampton. Teman-teman, jadi kalian bisa ambil puran di 3/4 untuk Southampton. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam nih, lengkap dengan analisa musuh bandar ya. Mau untuk teman-teman itu saya ngitupin sendiri ya, itu lebih baik. Atau kan juga bisa ngikutin prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau juga bermain di luar pertandingan musuh berikan pada ini. Kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, nggak bayar-bayar. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal, dan parlay itu semua musuh bandar share grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di tele, IG, dan TikTok ya. Kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, untuk prediksi single bet ya. Itu semua musuh bandar share grup. Yuk, jangan sungkan untuk bergabung dengan musuh bandar di grup, karena musuh bandar lebih asik bermain di grup ya. Oke, salam musuh bandar.